Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nikmat tersebut, hendaknya kita pandai bersyukur dengan lisan kita selalu mengingat, memuji dan menyanjung Sang Pemberi nikmat yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nikmat tersebut kita tetapkan dengan hati kita bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan di hati kita, menghiasi hati kita penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tetapkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Dan tentunya tidak cukup dengan hati kita, lisan kita, namun perlu dibuktikan dengan kesungguhan kita beramal saleh, mengerahkan seluruh anggota badan kita untuk tunduk dan patuh beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ibadah yang sangat agung yang sedang kita bahas, yaitu salat. Karena salat adalah ibadah yang sangat agung yang memiliki syarat-syarat, rukun-rukun, kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah dalam pelaksanaannya. Maka alhamdulillah kita sudah sampai pada pembahasan tentang syarat yang kedua, dan kita akan memasuki pada kesempatan yang berbahagia ini adalah syarat yang ketiga. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala menjelaskan kutaib yang dikarang oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah rahmatan wasi'ah, bahwa asyartu tsalits at-tamyiz an yakuna mumayyizan, yaitu syarat salat yang ketiga adalah hendaknya seseorang mampu membedakan antara yang baik dan buruk. Wa innama yablughu haddat tamyiz fis sabi'ah, dan umumnya seseorang bisa membedakan antara yang baik dan buruk ketika usianya mencapai 7 tahun. Walihada ja'a fil hadis, oleh karenanya datang keterangan dalam hadis, muru abna'akum. Nabi SAW bersabda, perintahkanlah kepada anak-anak kalian. Wa yashmulul banina wal banat, dan ini kata Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala mencakup laki-laki dan anak laki-laki dan anak perempuan.
Muru abna'akum bis salati li sab'i sinin wadribuhum 'alaiha li ashri sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian melaksanakan salat pada usia mereka 7 tahun. Dan pukullah mereka ketika di usia 10 tahun. Jadi ketika tidak mau melaksanakan salat di usia 10 tahun tentu diberikan pukulan kasih sayang ya dalam rangka untuk mengingatkannya, bukan kemudian pukulan kebencian ya sehingga menyakiti ya anak. Maka itu tidaklah dimaksud. Li'annahu idza balagha sab'a sanawat yakunu mumayyizan, karena kalau sudah sampai pada usia 7 tahun maka ya anak-anak akan sanggup membedakan antara baik dan buruk. Wa yafham wa yuhsin an yuqimal amal idza wujjiha wa buyyina lahu, dan dia itu paham ya dan akan melaksanakan sebuah amalan dengan baik apabila diarahkan dengan baik dan dijelaskan kepadanya. Wa huwa waqtul amri bis shalah, dan itulah waktu yang tepat untuk memerintahkan ya anak-anak kita untuk melaksanakan salat. Ini syarat yang ketiga. Asyaratur rabi', ya, sudah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu. Syarat yang pertama adalah Islam. Kemudian syarat yang kedua adalah ya al-aqal, ya, berakal. Lawan daripada ya orang gila, orang yang tidak berakal. Dan syarat ketiga adalah tamyiz, ya, seorang mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Maka asyaratur rabi', syarat yang keempat adalah raf'ul hadath, ya, yaitu hendaknya menghilangkan hadas, ya, baik itu hadas besar maupun hadas yang kecil. Wal hadatsu yatanawalul hadath al akbar wa huwa alladhi la yartafi'u illa bil ghusli kal janabati wal haid. Ya. Jadi menghilangkan hadas baik yang besar, yang dimaksudkan adalah hadas tersebut tidak akan mungkin bisa hilang pada diri seseorang. Ya, dia tidak akan bisa dalam keadaan suci ya dari hadas yang besar tersebut ya kecuali dengan dia itu mandi seperti mandi janabah ya, ketika seseorang ya suami istri habis melakukan hubungan maka hendaklah dia terlebih dahulu ya mandi janabah. Wal haid, demikian pula wanita yang suci dari haid hendaknya mandi terlebih dahulu. Dengan demikian dia akan ya membersihkan atau suci dari hadas besar. Wal hadatsul asghar, demikian pula hadas kecil. Alladzi la yartafu illa bil wudu, yang tidak akan mungkin ya dia itu suci kecuali apabila dia berwudu. Ya, faraf'ul hadath syartun min syuruti shalah, maka menghilangkan hadas ya kemudian menjadikan diri kita ini suci dari hadas ya, maka itu merupakan syarat dari syarat-syarat salat. Wa qad jaa'a an-nabiyina alaihi salatu wassalam annahu qala, keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ada keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, la tuqbalu salatun bi ghairi tahurin, tidak akan diterima salat seseorang ya tanpa dengan bersuci. Faman shalla wa huwa muhdithun sawa'an hadatsan akbar au asghar fala salata lahu, barang siapa yang salat sedangkan dia tidak mensucikan dirinya dari hadas besar maupun hadas kecil, maka tidak ada salat baginya. Iya. Nah, ini pentingnya kita kaum muslimin untuk memahami ya perkara yang sangat agung ini. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim,
bahwasanya ma min imri'in muslimin tahduru salatun maktubah fayuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratun lima qablaha minadh dhunub ma lam tu'ta kabirah wa dzalika ad-dahru kullah. Ini agung sekali hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, memotivasi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ya seorang muslim ketika salat fardu itu ya dikumandangkan ya adzan atau tegakkan salat fardu ya, kecuali kemudian dia itu memperbagus wudunya, kekhusyuannya dalam melaksanakan salat, kemudian rukuknya ya, melainkan itu sebagai kafarat, penghapus ya dari dosa-dosa yang pernah dia lakukan sebelumnya. Masya Allah. Selagi dia ya tidak melakukan perbuatan ya atau tidak melanggar dosa besar ya. Dan itu sepanjang tahun berlaku ya, luar biasa. Jadi ketika kita melihat dalam keseharian kita, pelaksanaan sholat kita, bagaimana upaya kita dalam menghadirkan ya tumakninah sedari awal ketika sebelum pelaksanaan sholat. Ketika kita mendengarkan adzan dikumandangkan panggilan untuk sholat, apakah kita termasuk orang yang kemudian ingin mendapatkan ganjaran yang diterangkan oleh Nabi dalam hadisnya? Ketika kita mendengar muadzin, kita ucapkan sebagaimana yang diucapkan muadzin, kecuali ketika ya seruan muadzin hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Kemudian kita ya akhiri dengan ya salawat, kemudian berdoa sebagaimana doa yang sudah kita ketahui. Ini ganjarannya sangat besar. Halat lahu syafaati, kata Nabi, ya dia berhak mendapatkan syafaatku. Di mana orang mengaku-ngaku selalu ingin sekali mendapatkan syafaat Nabi, tapi dalam masalah yang tiap hari dia lakukan, ya inilah barangkali karena ya sudah terjerumus ke dalam jebakan rutinitas dalam melaksanakan sesuatu. Jadi kurang ya memaknai apa yang dilakukan. Apalagi dengan kerasnya hati kita ya, jauh dari ilmu agama, di mana ya untuk melembutkan hati itu sangat susah. Diperintahkan untuk salat, ya dia tetap salat, secara fisik terlihat salat, tetapi hatinya tidak kita ketahui ya kemana kemudian hatinya menerawang ke sana kemari. Ya, kenapa? Karena salatnya tidak membuahkan hasil sebagaimana ya yang diharapkan. Ya. Yang berdasarkan dalil-dalil baik itu dalil Al-Qur'an maupun dalil As-Sunnah, bahwa misalkan kita mengutip dari Al-Qur'an ya, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat itu ya mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Tetapi kita lihat tetap dia melaksanakan salat ya, tetapi kemaksiatannya pun tetap juga berjalan. Berarti ada sesuatu yang harus kita ya introspeksi terhadap pelaksanaan ibadah kita selama ini. Ya, mungkin juga aktivitas kesehariannya dia tidak menghiraukan antara yang halal dan haram. Dia tetap sholat tetapi juga ya korupsi, dia tetap ya makan riba, dia tetap melakukan ya kemusyrikan. Yang ini merupakan ya pembatal-pembatal seluruh amal hamba. Mengapa demikian? Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi barangkali ada pelaksanaan dari syarat-syarat salat kita atau rukun-rukun salat yang nanti akan diterangkan ya, atau wajib-wajib salat dan sunnah-sunnahnya ya yang belum terpenuhi. Maka hendaknya kita mempelajari perkara ini dan tidak merasa bosan diingatkan dari perkara-perkara yang sangat prinsip
Ya, karena kalau salat ini baik maka seluruhnya juga akan menjadi amal-amal kita menjadi baik. Dan kita kembalikan kepada dalil dalam pelaksanaannya. Bukan kebanyakan orang sibuk sekarang ini ya salatnya karena ingin mendapatkan kesehatan dari gerakan salat. Bahkan itu yang dibesar-besarkan. Ketika kita membahas perkara agama, kata para ulama, maka yang harus ya diingat terlebih dahulu ini adalah merupakan perintah Allah. Salat 5 waktu. Ya, adapun ketika kita mendapatkan kemudian faidah duniawiyah yang sifatnya adalah ya misalkan kalau kita sholat, gerakan sholat itu kemudian memberikan kesehatan pada sendi-sendi tubuh kita, ya anatomi tubuh kita, ya itu adalah sesuatu yang Allah karuniakan ya kepada kita ketika kita melaksanakan perintah Allah. Namun bukan itu yang pertama kali menjadi ya motivasi kita. Motivasi kita adalah apa yang diterangkan dari dalil, baik itu Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW. Sama seperti orang yang berpuasa. Ya, bukan semata-mata dia ingin mendapatkan kesehatan ketika berpuasa, tetapi itu adalah merupakan ya perintah Allah yang harus dia laksanakan. Bayangkan kalau kita sholat dalam setahun 18.000 kali. Luar biasa. Ya, 6.000 rakaat lebih kita laksanakan. Ini keutamaan yang barangkali kalau kita kemudian mau betul-betul menjiwai salat yang kita lakukan, ya kita datang ke masjid dengan perasaan yang tenang, melangkahkan kaki, ya meminta cahaya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan ditinggikan derajat kita dan diampuni dosa-dosa kita. Sehingga kita pun sampai kepada ya rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan betul-betul ya menundukkan diri kita. Ketika kita bertakbir, kita membesarkan siapa? Ketika kita berdiri, khusyuk untuk siapa? Ketika kita ruku, kita mengagungkan siapa? Kita mengucapkan subhana rabbiyal azim. Tetapi dalam pelaksanaan keseharian kita, amalan kita terkadang justru menyelisihi ucapan kita dalam salat kita. Ketika kita kemudian sujud meninggikan ya kita mengucapkan subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Tapi kenyataannya justru bertentangan dengan akidah kita. Kita mengatakan Allah tidak tinggi, zatnya di mana-mana, Allah di hatiku. Ini bertentangan. Maka sebagaimana yang dijelaskan pada kesempatan yang lalu bahwa pelaksanaan salat yang kita dirikan itu sesuai yang disyariatkan. Ya, menyentuh seluruh sendi-sendi agama kita, akidah kita, ibadah kita, ya. Kemudian upaya kita untuk mencontoh Nabi SAW. Semuanya ya terlihat dari pelaksanaan salat kita. Kemudian asyaratul khamis, syarat yang kelima adalah izalatun najasah, yaitu menghilangkan najis. Ay minal buq'atil lati yusalla 'alaiha wa minas thiyab wa minal badan. Bagaimana kita menghilangkan najis? Yaitu ya dari tempat salat kita. Ya, dari najis yang mengenai baju kita atau badan kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa thiyabaka fatahhir dalam surat Al-Mudaththir ayat yang keempat, dan pakaianmu maka sucikanlah. Ya, baik yang itu maknanya adalah makna hissi yang kita saksikan ya dengan mata kepala kita, kita membersihkan najis tersebut yang terlihat ya, atau dengan maknawi betul-betul kita mensucikan ya diri kita ini dari perbuatan-perbuatan yang dapat membatalkan amalan salat kita, dari perbuatan syirik. Wal aslu fit taharati huwal ma, dan ya hukum asal ketika kita bersuci adalah air, dengan air. Fa in kanatin najasatu fil ardi yusabbu 'alaihal ma. Kalau sekiranya najisnya ada pada ya tempat ibadah kita, maka itu hendaknya dibersihkan dengan air. Ya, wa in kanat fi ghairiha tughsalu hatta tathura. Kalau ya najis tersebut pada tempat yang lain, misalkan di baju kita, di celana kita, ya, maka hendaknya dicuci. Ya, inilah indahnya agama Islam yang sangat memperhatikan kebersihan, ya.
hanya ada pada agama kita, luar biasa. 5 waktu kalau kita bisa menjaga ya wudhu kita sebelum sholat atau ketika kita berhadas, kemudian kita mengambil air wudhu, ya wudhu kembali, luar biasa. Ya ini adalah merupakan ajaran Islam yang sangat memperhatikan kesucian, ya kebersihan dan sesuai dengan fitrah manusia. Asyartus sadis, adapun syarat yang ketujuh, sitrul aurah, yaitu menutup aurat. Ini juga kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala perlu kita perhatikan bersama. Ya, agar kita tidak asal-asalan atau kita tidak mengetahui batasan-batasan aurat, ya. Apa yang dimaksud dengan menutup aurat? Wahiyya ma yajibu taghtiyatuhu, yang wajib untuk ditutup, wa yaqbuh zuhuruhu, dan ya seseorang merasa ya ada hal yang ketika tampak, ya dia menampakkan auratnya itu dia merasa ya sesuatu yang tidak layak, ya ketika dia menyingkap auratnya itu. Wa yustahya minhu, dan dia merasa malu, berarti itulah ya aurat yang harus dia tutupi. Qala Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya kita sampaikan dalil dari Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ya. Apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak dalilnya jelas, menutup aurat yang dimaksudkan dalilnya ini di sini adalah wahai anak Adam, ya ambillah perhiasan kalian. Maksudnya apa? Hendaklah kalian itu berhias diri ketika hendak ke masjid. Subhanallah. Terkadang orang ya tidak memperhatikan bajunya, ya kemudian badannya, ya sehingga ketika dia sholat, ya misalkan mengganggu jamaah yang lain, ya karena dia tidak mempersiapkan diri, tidak ya membersihkan baju atau badannya. Maka hendaklah di sini dengan tegas dalilnya dalam surat Al-A'raf ayat 31 diperintahkan kita anak Adam untuk berhias diri ketika hendak melaksanakan sholat, ketika kita hendak mendatangi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Walihada man shalla wa huwa 'arin laisa alaihi thiyabun fa salatuhu batilah bi ijma'i ahli ilm illa idza kana faqidan laha. Oleh karenanya ya, karena yang dimaksudkan di sini adalah kita harus ya berhias diri ya ketika hendak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini sepakat para ulama apabila seseorang itu ya salat namun tidak menutup ya auratnya, maka salatnya tidak sah, ya. Maka salatnya tidak sah kecuali kalau memang betul-betul dia tidak memiliki lagi sesuatu untuk menutup auratnya. Ini pengecualian, ya. Tetapi di zaman kita hidup saat sekarang ini Allah mudahkan, ya. Kita bisa ya memaksimalkan persiapan kita, menutup aurat kita untuk melaksanakan ya betul-betul ya tampil untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala selayak-layaknya. Banyak orang yang lebih tampil ya mempesona, memperindah ya bajunya, fisiknya ya ketika hendak menghadap seseorang. Ya, misalkan orang yang memiliki peranan penting ya pangkat jabatan, dia betul-betul ketika ingin menghadap dengan persiapan yang indah, ya betul-betul pakaiannya usahakan yang sebaik-baiknya. Ini kita jelas-jelas menghadap Allah tabaraka wa taala, Rabbul alamin, Rabb semesta alam. Mengapa kemudian kita ya tidak memperhatikan perkara yang sangat penting ini? Wajah aydan fil hadis, demikian pula datang keterangannya dalam sabda Nabi SAW dalam hadis, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimarin. Tidaklah Allah terima salatnya wanita dewasa, maksudnya ya salat haid di sini adalah wanita dewasa, wanita yang sudah haid.
illa bi khimarin, kecuali ya dengan apa? Dengan dia menggunakan jilbab atau kain penutup ya wajahnya. Wal mar'atu tughatti badanaha kullaha fi shalah illa wajhaha. Ya, maksudnya di sini adalah jilbab, ya afwan. Karena salat bagi wanita harus membuka wajahnya dan juga apa? Telapak tangannya. Di sini maka dijelaskan dalam hadis ini la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimarin. Ya, dia menutup auratnya. Maksudnya hadis ini Allah tidak akan menerima salat wanita ya, wanita dewasa yang melaksanakan salat wanita muslimah kecuali dia dengan menutup auratnya dengan jilbab, kecuali yang dikecualikan yaitu wajah. Ya, ini menjelaskan bahwasanya seluruh tubuh wanita itu aurat kecuali wajah dan telapak tangannya. Maka pakaian tipis ya, yang lebih parah daripada itu adalah setelah melaksanakan sholat dia buka kembali kemudian pakaiannya. Ya, terlihatlah, tersingkaplah aurat mereka. Ini perlu kita ingatkan ya sebagai nasihat bagi wanita muslimah yang betul-betul mereka ini adalah berserah diri kepada syariat Allah. Jangan bermain-main. Ya, masalah syahwat apalagi di akhir zaman, tipisnya ya, ilmu ya, kemudian merajalelanya kebodohan, di mana-mana diumbarnya syahwat ya, kemudian rayuan syaitan, maka ketika wanita itu keluar rumah maka diperindah oleh syaitan. Waliyadzubillah. Maka apa yang banyak kita temukan wanita yang masuk masjid ya, kemudian dia sholat menutup auratnya, lalu kemudian keluar kembali dengan memamerkan auratnya. Padahal seluruh ya tubuh wanita itu adalah aurat. Ya. Wal mar'atu tughatti badanaha kullahu fis salati illa wajhaha. Dan wanita menutup seluruh badannya dalam sholat kecuali wajahnya. Namun ya ingat di sini ya, wa idza kanat bi hadrati rijalin ajanib fa innahu hatta al-wajhu yughatta lil adillatil katsira ala wujubi taghtiyatil mar'ah wajhaha idza kanat bi hadrati rijalil ajanib. Tetapi ketika wanita tersebut salat ya, dan di sekitarnya ada laki-laki ya yang bukan mahramnya, maka hendaknya wanita tersebut tetap menutup wajahnya, dan ini berdasarkan dalil yang sangat banyak. Iya. Mengapa? Karena ya di situ ada wanita, ada laki-laki yang bukan mahramnya, maka dia tetap menutup wajahnya. Ya, namun ketika dia sholat sendirian jauh dari ya kaum lelaki, maka hendaknya dia membuka wajahnya. Asyaratus sabi', syarat yang ketujuh, dukhulul waqti, masuknya waktu. Ya, kama qala Allah tabaraka wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Ini dengan tegas ya, sesungguhnya salat bagi orang-orang beriman itu waktunya telah ditentukan. Jadi jangan buat aturan waktu tersendiri ya. Dalam surat An-Nisa 103 dalilnya sangat jelas, ai laha waktun muayyan, salat itu memiliki waktu-waktu tertentu. Nah, ini juga menggambarkan bahwa seorang muslim itu orang yang paling disiplin terhadap waktu. Nah, ini penting ya. Kalau kita kemudian mengilmui tentang sholat 5 waktu itu, berarti kita telah memperhatikan waktu dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan kita. La tusalla qablah, maka seorang muslim tidak sholat sebelum waktunya. Wala tusalla ba'dahu, dan juga tidak sholat setelah waktunya. Ini terkadang ada hajat misalkan. Ya. Belum masuk waktu, kemudian ya diperintahkan seseorang untuk mengumandangkan adzan. Nah, ini bagaimana? Ya. Baik itu salat zuhur, salat
asar, salat maghrib atau salat isya, subuh, semuanya sudah ditentukan salat 5 waktu itu pada waktunya masing-masing. Jadi tidak boleh salat sebelumnya, ya, sebelum masuk salat atau setelah, ya, setelahnya. Jadi betul-betul salat pada waktunya. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda, dalam surat Al-Isra ayat yang ke-78. Ya, maka dirikanlah salat sejak matahari tergelincir. Ini salat apa? Salat zuhur. Ya, tergelincir dari pertengahan. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail, sampai datangnya apa? Gelapnya malam. Dan dirikanlah Qur'an al-fajr, yaitu salat subuh. Masya Allah. Mengapa? Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Bukan berarti salat-salat yang lain tidak disaksikan. Ya, tapi ini penekanan khususnya salat subuh, di mana seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan salat itu sebagai penyejuk hatinya. Ya, sehingga ada kerinduan setelah salat selesai, lalu salat berikutnya dia niatkan masuk lagi, ya, berjamaah di masjid bagi laki-laki wajib. Ya. Setelah dia salat, terus dia niatkan untuk salat kepada salat berikutnya, ada kerinduan. Ya, maka salat yang dihadirkan oleh, ya, atau salat yang dihadiri oleh para malaikat yang jelas-jelas, ya, dijelaskan dalam Al-Qur'an, dan juga salat-salat yang lain adalah salat subuh. Di saat kita telah beristirahat malam hari, ya, kemudian kita, ya, diberikan kewajiban untuk, ya, melaksanakan salat 2 rakaat, yaitu fardu kewajiban salat subuh. Ya. Fas-salatu tuqamu li waqtiha, dan setiap salat itu didirikan pada waktunya masing-masing. Wa qad jaa Jibrilun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa ammahu bis salah. Lalu kemudian Jibril menjadi imam, ya, Nabi makmumnya, ya. Wa shalla bihi fi awwalil waqti fi shalawatil khams. Dan kemudian Jibril menjadi imam Nabi di awal salat dari salat-salat 5 waktu, itu salat zuhur. Thumma jaa minal ghad, besoknya pun datang lagi, ya, Jibril dan menjadi imam. Wa ammahu wa shalla fi akhiril waqti, dan Nabi pun salat, ya, di akhir waktunya. Jadi kalau tadi diberikan contoh, ya, hari ini misalkan salat di awal waktu, artinya masuk pada waktu, bukan di luar waktu. Kemudian hari berikutnya di akhir waktu, tapi tetap masih dalam waktu batasan, ya, salat itu dibolehkan. Jadi bukan di luar waktu, sebelum dan setelahnya. Nah, ini sebagai contoh, ya, boleh kita pelaksanaannya di awal atau kita mengakhirkan. Ya, wa shalla fi akhiril waqt thumma qala alaihi salam hadza waqtul anbiya min qablik, inilah waktu para nabi, ya, sebelum engkau. Al waqtu fima baina hadainil waqtain, yaitu waktu pelaksanaannya di antara 2 waktu ini, baik itu di awal maupun di akhir. Ai awwalul waqti wa akhirul waqti, di awal waktu dan di akhirnya. Ya, jadi bukan di luar waktu. Dan ini banyak sekali yang tidak menghargai waktunya. Salatnya asal-asalan, ya, oleh karenanya urusan kehidupannya pun juga terbengkalai dikarenakan tidak memperhatikan sesuatu yang sangat agung dari ibadah-ibadah yang telah disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Fas-salatu tusalla fil waqti wal aula an tusalla fi awalil waqt. Salat itu pada waktunya, dan lebih utama adalah di awal-awal waktu, ya, ketika sudah masuk waktu salat, ya. Illa fi salati zuhur idza ishtaddal harru, kecuali salat zuhur yang saat itu mengalami terik panas matahari yang sangat terik, ya, terutama di daerah-daerah yang, ya, sangat terik, ya,
derajat mataharinya yang panasnya yang sangat tinggi seperti di Madinah dan di Mekah, ya, di salat zuhur, sebelum salat zuhur itu ya terasa bagaimana ya panasnya itu menyengat wajah kita. Ya, maka Nabi dahulu ketika di Madinah, ya, keterangannya adalah beliau mengakhirkan sampai kemudian cuaca panasnya itu sedikit mereda, ya. Kama jaa fil hadis an-nabiyina alaihi salatu wassalam, ini juga berdasarkan keterangan yang datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa beliau bersabda, idza ishtadda al-harru fa abridu bis salah, ay akhiruha qalilan hatta tankasira shiddatu hararati syams. Ya, kalau kemudian ya terjadi panas matahari yang sangat terik, maka akhirkan salat, ya. Sampai akhirkan salat, ya, sejenak sampai kemudian panas matahari itu ya sedikit berkurang. Fa inna shiddatal har min fayhi jahannam, maka sesungguhnya ya terik, panas yang sangat ya terik itu adalah bagian dari hawa neraka jahanam, wal iyadzubillah, ya. Wakadzalika ma ja'at bihi sunnatu min afdaliyati ta'khiri salatil isya, demikian pula ya keterangan hadis yang datang atau sunnah dari mengakhirkan salat isya. Ya, kalau tadi salat zuhur di awal waktu kecuali ada halangan, ya, seperti di daerah-daerah tertentu yang memang terik matahari itu sangat panas, maka diakhirkan. Illa idza kana fit ta'khir masyaqqatun 'alal muslimin, kecuali kalau kemudian ya dalam salat isya ini ya sunnah min afdaliyati ta'khir salatil isya juga ya terutama bagi kaum ibu-ibu atau ya kaum hawa, tentu di rumah mereka ketika ada halangan ya dia mengakhirkan salat isya lebih afdal, kecuali ya apabila dalam mengakhirkan terdapat kesulitan ya bagi orang-orang yang melaksanakan salat. Fa innaha tusalla fi awali waqtiha, maka tetaplah dia melaksanakan salat di awal waktu salat, di awal waktu salat isya, ya. Atau salat-salat yang lainnya tentu pelaksanaan di awal waktu itu lebih utama. Asy-syartu tsamin, ya, syarat yang ke-8, istiqbalul qiblah, menghadap kiblat, wahyal Ka'bah, menghadap ke Ka'bah. Baitullah kama qala Allah subhanahu wa ta'ala, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, ya. Jadi syarat yang ke-8 ini menghadap ke kiblat. Jadi bukan menghadap ke arah sejadah. Seseorang terkadang dalam perjalanannya mampir sholat di masjid atau musola, tahu-tahu sholat sesuai dengan arah sejadah, padahal bertolak belakang dengan arah kiblat. Dan ini sering terjadi. Kenapa? Karena asal-asalan sholat, tidak memperhatikan. Barangkali posisi sejadahnya ya tidak menghadap kiblat, dirubah oleh ya jamaah yang datang sebelum kita. Kita tidak tahu. Maka kewajiban pertama seorang yang hendak melaksanakan sholat memperhatikan juga bagian dari syarat yang ke-8 ini. Memastikan arah kiblat. Apalagi zaman sekarang kompas mudah kita ya miliki, bisa kita tahu oh di sana arah kiblatnya. Terlebih dahulu mencari, bukan langsung sholat mengikuti arah sejadah. Ya, tahu-tahu kemudian bertolak belakang dengan arah kiblat, dan ini sering terjadi. Wahyal Ka'batu baitullah, menghadap ke Baitullah. Ya. Kama qala subhanahu wa ta'ala, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka ya arahkanlah wajahmu ya kepada arah Masjidil Haram. Fal ayatu dalilun ala anna istiqbal al-qiblati fardun 'alal musalli. Ayat ini sebagai dalil ya tentang wajibnya bagi orang yang salat menghadap ke kiblat. Wa syartu fi sihhati salati, dan sebagai syarat, wa syartun sebagai syarat sah salatnya. Ya, ada syarat ya sebagian ulama ya al-madhhab. Nah, kita kembalikan kepada dalil ya di mana ini bagian dari syarat sah salat. Ya, ada yang membagi ada syarat wajib, ada yang mengatakan juga syarat sahnya.
Dan ini tentunya semuanya mencakup syarat sah salat, ya. Ada 9 syarat. Wa yadullu lidzalika minas sunnati qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam lil musii salatahu, dan adapun dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dalil yang sangat sering diingatkan, itu tentang musi salatahu. Dalil tentang musi salatahu itu adalah orang yang salatnya ya buruk, ya. Ketika datang kepada Nabi berkali-kali, ya, dia mengatakan aku sudah melaksanakan salat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali engkau, salat lagi. Sungguhnya kamu belum melaksanakan salat. Sampai ya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, menjelaskan kepada orang tersebut, ya tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kasih sayangnya yang mengajari umatnya sungguh luar biasa. Dan ini kewajiban kita yang sudah mengerti tentang tata cara salat. Diajarkan kepada ya saudara-saudara kita kaum muslimin, dan ini bentuk kecintaan kita. Ya, sebagaimana kita sangat ya ingin agar amalan ibadah kita dan juga saudara-saudara kita diterima ya dengan menjauhi perbuatan-perbuatan kemusyrikan agar tidak batal amal-amalnya, demikian pula perkara salat ini harus kita perhatikan syarat-syaratnya agar kemudian ya salat yang dilakukan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi mengajarkan idza qumta ila shalah fa asbighil wudu. Kalau engkau hendak melaksanakan salat, sempurnakan wudu terlebih dahulu. Dan Nabi pernah marah ketika melihat orang yang ya terlihat di tumitnya ada sekecil ya kuku yang tidak dibasuh air wudu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan meninggikan suara, beliau mengatakan wailun lil aqabi minan nar. Celaka ya orang yang tidak menyempurnakan wudunya. Tidak menyempurnakan, tidak membasuhi seluruh tumitnya. Yang orang sekarang tinggal putar keran, selonjorkan kakinya. Enggak dibasuh ya, dengan enggak disela-selai dengan jari jemari kakinya. Yang penting ya kena semburan air keran. Apalagi kalau sudah kemudian imam sudah masuk kepada ya surat Al-Fatihah, buru-buru agar tidak ketinggalan. Padahal kita diperintahkan untuk mendatangi sholat dengan tenang dan tumak ninah. Kalau kita dapati rakaat itu kita ikuti, kalau kurang kita sempurnakan. Iya. Nah ini sebabnya ya, salah satu sebabnya adalah tidak ya menyempurnakan wudu, maka dikatakan orang yang buruk sholatnya. Karena Nabi kemudian memberikan arahan kepadanya, kalau engkau hendak melaksanakan sholat, maka sempurnakanlah wudu'mu. Summastaqbilil qiblah, dan menghadaplah ke kiblat. Iya, dan menghadaplah ke arah kiblat. Kemudian yang terakhir asyartut tasi' an-niyah. An-niyah. Ya, syarat yang terakhir at-tasi', syarat yang ke-9 an-niyah. Wa mahalluhal qalbu, tempatnya di mana? Wa mahalluhal qalbu, sepakat para ulama. Ya, tempatnya niat itu adalah di dalam hati. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, hanyalah amalan-amalan itu tergantung niatnya. Ya. Jadi kalau kemudian kita mengharapkan ya amalan ibadah yang kita lakukan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, terutama sekali harus kita perhatikan adalah masalah niat ini. Ya, memang berat ya, ma'alajtu syai'an asyaddu alayya min niyati. Ya, tidaklah aku meluruskan sesuatu yang lebih berat daripada meluruskan niatku. Termasuk orang yang melaksanakan salat. Ya, dan tidak perlu kemudian dia menyulitkan dirinya dengan berulang-ulang kali mengatakan nawaitu salata, nawaitu an usalliya salata dhuhri 4 raka'atin. Ini adalah ya perkara yang baru diada-adakan, yang tidak pernah ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kita mengambil air wudu, untuk apa kita mengambil? Tentu kita mau melaksanakan sholat, niatnya untuk sholat zuhur misalkan.
Karena itulah bagian dari syarat. Ya, di mana sholat tidak akan sah kecuali harus didahului terlebih dahulu oleh taharah, bersuci. Dan tidak mesti orang yang berwudu harus melaksanakan sholat. Itulah definisi syarat yang telah kita bahas pada kesempatan yang lalu. Ya, maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan perkara yang penting ini yang letaknya di hati kita, masalah niat ini. Ya, karena apa? Kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Ya, di sini maksudnya adalah innamal a'malu maqbulatun. Ya, hanyalah amalan diterima itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanyalah seseorang itu ya mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan. Wal muradu bin niyati huna, dan maksud daripada niat di sini ai allati yatamayyazu bihal amal. Famal ladzi yumayyizu salata dzuhri an salatil asr. Maksudnya niat di sini engkau itu hendak melaksanakan apa? Salat apa? Salat sunnahkah atau salat wajibkah? Nah, jadi niat ini membedakan antara adat, istiadat, kebiasaan dengan ibadah. Iya, dengan kita melaksanakan ibadah hadirnya niat ini, maka kita tentukan apakah ya amalan yang hendak kita lakukan ini adalah salat zuhur atau salat asar. Iya, wa mal ladzi yumayyizu salatal fardhi an salatin nawafil an salatin nafil. Ya, apakah yang kemudian bisa membedakan antara niat ya antara salat wajib dan salat sunnah? Kalau bukan niat, maka niatlah yang membedakan bahwa ya kita yang hendak melaksanakan salat ini, saya hendak melaksanakan ya salat zuhur. Ketika kita mendengar dikumandangkan adzan zuhur atau masuk waktu zuhur, otomatis niat dalam hati kita apa? Salat zuhur. Jadi nggak perlu kita kemudian menyulitkan diri dengan mentalafuzkan ya melafazkan niat berkali-kali. Bahkan ada orang ya yang sering kita lihat dalam pelaksanaan sholatnya, imam sudah mendekati ruku, dia masih bolak-balik talafuz dengan niat. Bahkan ada yang kembali ke tempat wudu lagi. Nah, waitul wudu'a li raf'il hadas, padahal Nabi orang yang paling bergiat beribadah, cinta kepada ibadah salat, tidak pernah mengajarkan kepada sahabatnya. Kalaulah itu bagian dari agama, pasti diajarkan. Ya, maka kita ya kembali evaluasi terhadap pelaksanaan, baik itu pelaksanaan wudu kita ataupun salat kita. Illa ma qama fil qalbi min niyatin, ya, tidaklah yang membedakan amal ibadah itu antara satu kewajiban zuhur maupun asar, atau maghrib dan isya atau subuh, kecuali yang membedakan itu adalah niat. Demikian pula satu ibadah yang kita lakukan, apakah ibadah ini fardu atau ibadah itu sunnah, ya, melainkan yang membedakan adalah niat. Wat talaffudzu biha bid'atun, dan melafazkan niat adalah bid'ah. Wa laisa alaihi amalun Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Inilah akibatnya kalau kita merasa lebih takut daripada Nabi. Ya, seakan kita merasa lebih tahu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal ya ibadah itu ya kalau kita mau mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat mudah. Ya, jangan kita mempersulit diri kita. Ya, jangan kita kemudian menuruti was-was sebelum kita ibadah. Berkali-kali takbir diulang lagi, ya. Kemudian ragu lagi, tidak dipermainkan oleh setan yang seperti itu. Lalu kapan mendapatkan ya kekhusyuan dalam salat? Jadi apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi termasuk melafazkan niat ini sebelum salat adalah bid'ah, tidak pernah diamalkan oleh Nabi. Wala amalu sahabatihil kiram radhiyallahu anhum, dan juga tidak pernah dilakukan para sahabat. Ya, manusia-manusia mulia yang dipilih untuk menemani Rasulnya, nggak pernah kemudian melihat salatnya Nabi, padahal mereka orang-orang yang sangat-sangat ya cinta ya terhadap amal saleh dan paling menyempurnakan amal saleh yang mereka lakukan. Ya, bertanya kepada Nabi ketika ada permasalahan. Ya, dan tidak melakukan sesuatu jika tidak ada ilmu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana
Perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau mendahului Allah dan Rasulnya. Ya. Apakah kita kemudian yang melafazkan niat ini kita mengaku lebih baik solatnya, lebih bagus pelaksanaannya, lebih sempurna rukun-rukun dan syarat-syaratnya? Ya, hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ini. Ya. Wa ma yaf'aluhu ba'dun nas idza qama lis-salati jahra bin niyyati qailan nawaitu an usalliya salatal maghrib arba'a raka'atin salatal asri arba'a raka'atin fi makani kadza ila akhir hadza bid'atun. Dan apa yang telah dilakukan sebagian orang ketika hendak melaksanakan salat, dia kemudian mengeraskan niatnya, mengucapkan nawaitu an usalliya salatal asri arba'a raka'atin fi makan kadza. Aku niatkan salat asar 4 rakaat di tempat ini sampai akhir niatnya, maka itu adalah bid'ah. Laisa alaihi amalun nabi sallallahu alaihi wasallam wala amalu sahabatil kiram radhiyallahu anhum. Tidak pernah dilakukan oleh nabi dan tidak pernah dilakukan juga oleh para sahabat. Wal bid'u kulluha yu'zarul mar'u 'alaiha wa la yu'jar. Dan setiap kebid'ahan yang dilakukan oleh seseorang, maka dia telah berdosa, justru dia berdosa dan tidak mendapatkan pahala. Li'annal ajra marbutun bil ittiba' lal bil ibtida' wal ihdath fi dinillah tabaraka wa ta'ala. Kenapa? Kata Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, karena pahala itu hanya tergantung ittiba, tergantung mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan mengadang-adakan perkara yang baru, mengadang-adakan kebid'ahan dalam agama Allah tabaraka wa taala. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, berdasarkan apa yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah bersabda, Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami dalam masalah agama ini, maka tertolak. Amalan orang tersebut sia-sia, tidak ada nilainya. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala amalan tersebut adalah amalan yang sia-sia, dapat capeknya saja. Karena apa? Karena amalan tersebut amalan bid'ah. Karena yang mendapatkan ganjaran adalah yang sesuai sunnah. Cukup kalian mengikuti saja. Lihat bagaimana generasi terbaik umat ini, begitu gigitnya mereka, begitu seriusnya mereka untuk mengikuti ibadah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kadar lama atau singkatnya salat seseorang, semua saat dicontohkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa kemudian orang itu merekayasa sehingga lebih dikenal bahwa salatnya orang ini adalah salatnya khusyuk dengan salat yang lama. Nabi pun pernah mempersingkat salatnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka cukup kembalikan kepada keterangan dalil apa yang pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga bagaimana sikap sahabat dalam masalah yang sangat penting ini, dalam masalah salat. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dalam hadis yang lain dari Aisyah, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang menggadang-gadakan perkara yang baru dalam agama ini, tidak ada perintahnya dari kami, tertolak. Ai mardudun ala sahibihi ghairu maqbulin minhu. Tertolak amalnya, tidak diterima dari orang yang melakukannya. Karena pahala itu ini kalau betul-betul kita menitik beratkan pahala. Kalau betul-betul kita itu mencari nilai sebuah ibadah, maka kembalikan kepada tuntunan, bukan kembalikan kepada tontonan yang sering kita tonton padahal tidak ada keterangannya. Maka kita kembalikan kepada tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bertanya, bukan yang kita tonton dari ibadah-ibadah orang yang telah mendahului kita. Tetapi kita pelajari sesuai dengan tuntunan Nabi, sehingga kita betul-betul apa yang kita lakukan itu bernilai ibadah, mendapatkan ganjaran. Kan itu yang kita cari. Mengapa kita tidak kemudian ittiba, mencontoh Nabi,
Ya, kenapa kita tidak merasa khawatir, tidak merasa takut kalau ternyata selama ini sholat kita ya mengandung apa? Kebid'ahan. Maka hendaklah kita bertaubat ya dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian ya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah menyelesaikan ya, pembahasan tentang ya syarat-syarat salat di mana dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz dan disyarah dengan secara terperinci oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala. Demikian yang bisa kita bacakan dari pembahasan pelajaran yang ke-6 ini dari salat. Insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan masuk kepada pelajaran yang ke-7 tentang rukun-rukun salat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.